Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi qa'il kullu nafsin dha'iqatul maut idza jaa ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Wal salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati para perangkat desa, sohibul bait dan para hadirin semua. Para hadirin jamaah takziah yang saya muliakan, marilah dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik kita, selalu kita sisipi dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya. Yang seandainya kita hitung, maka tidak akan mampu dan tidak akan bisa kita menghitungnya. Ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan di sini sebagai refleksi dari makna sebuah takziah. Hadis yang pertama adalah itaqillaha haitsu makunta. Kita mungkin sering mendengar anjuran ini, yaitu anjuran agar supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap khutbah Jumat, khatib selalu mengingatkan kita akan pentingnya bertakwa kepada Allah. Khatib selalu berpesan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Arti takwa itu sendiri adalah imtisal awamirillah wajinabu nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Terus apa hubungannya dengan hadis di atas? Apa hubungannya dengan kematian? Apa hubungannya dengan kegiatan kita saat ini, yaitu sedang bertakziah? Para hadirin yang saya muliakan, hadis tersebut sebenarnya berhubungan erat dengan yang namanya kematian. Ittaqillaha haitsu makunta. Kenapa kita disuruh bertakwa kepada Allah dan diperintahkan untuk mengiringi perbuatan jelek kita dengan perbuatan baik? Mengapa kita diperintahkan untuk bertakwa dimanapun kita berada? Tidak lain dan tidak bukan, jawabannya adalah karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Semua yang ada di sini tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Ada orang yang lagi enak-enak duduk atau baring, tiba-tiba bisa mati. Ada orang yang lagi makan, tiba-tiba tersedak dan bisa saja mati. Ada yang lagi di kamar mandi, kemudian terpeleset dan tiba-tiba bisa out seketika. Ada yang lagi enak-enak main sama istri atau suaminya, tiba-tiba game over. Ada yang lagi enak-enak naik motor, tiba-tiba dicium sama bis. Kalau dicium sama istri atau suami mah enak ya, tapi kalau dicium sama bis bisa wassalam seketika. Dan banyak kejadian lain di sekitar kita yang menunjukkan bahwa ajal tidak bisa diprediksi, tidak bisa diramal, dan tidak bisa ditahu kapan datangnya. Jadi itulah kenapa kita diperintahkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Agar apa? Agar supaya kita siap setiap saat dalam menghadapi maut. Agar ketika maut menjemput kita dalam keadaan beriman, kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah untuk mendapat gelar mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Masih dalam urusan mati, hadis tersebut dilanjutkan dengan wastibial sayyi'atal hasanata tamuha. Dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek tersebut. Poin kedua dalam hadis ini mengandung unsur sosial. Dengannya dimaksudkan agar setiap kita berbuat jelek atau berbuat salah kepada orang lain, hendaknya kita langsung mengiringinya dengan perbuatan baik. Agar apa? Lagi-lagi agar supaya ketika nyawa kita dijemput sewaktu-waktu, kita sudah tidak ada tanggungan lagi dengan orang lain. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang mempunyai hutang. Hutang ini sebenarnya apa? Hutang dalam hadis ini tidak hanya berupa tanggungan uang. Hutang dalam hadis ini diartikan sebagai tanggungan yang harus diselesaikan dengan orang lain. Contohnya seperti kita pernah mengumpat orang lain atau mencelakakan orang lain, kita harus segera mungkin meminta maaf atau menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, diminta ikhlasnya. Jadi hutang dalam hal ini bukan hanya dikategorikan dalam hal materi saja, tetapi juga hal yang bukan materi. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa janji adalah hutang. Maka ini adalah sebuah penjelasan bahwa hutang kepada manusia yang menyebabkan kita tidak bisa masuk surga tidak hanya terbatas pada hutang yang sifatnya materi, tapi juga materi atau non fisik. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur berjanji dengan
kemudian belum kita tepati, atau orang yang kita beri janji tersebut meninggal, sebagian ulama mengatakan kita harus mendatangi keluarganya yang masih hidup untuk meminta halalnya dan kemudian mendoakan mayit agar diampuni dosanya oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan cukup kita mendoakan mayit agar diampuni dosanya oleh Allah. Jadi kembali lagi pada hadis tersebut bahwa anjuran untuk senantiasa mengiringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik agar supaya kita mempunyai bekal ketika nanti berada di akhirat, dan seandainya kita dicabut nyawa sewaktu-waktu, setidaknya kita tidak mempunyai tanggungan atau urusan yang belum selesai di dunia ini. Para hadirin yang saya hormati, poin hadis yang ketiga adalah waholikal nasbi hulukin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi para hadirin, mati itu sebenarnya bukan masalah pribadi saja. Mati bisa dikatakan juga sebagai bagian dari permasalahan sosial. Terus apa hubungannya mati dengan berakhlak yang baik ketika bergaul dengan masyarakat? Apa kita ingin dipuji ketika kita meninggal nanti? Tidak, bukan itu. Apa juga untungnya pujian buat kita kalau kita sudah meninggal? Masalahnya adalah apakah kita ketika kita mati, kita mampu untuk memandikan diri sendiri? Apa kita mampu mengkafani diri sendiri? Apa kita akan berjalan ke kuburan sendiri dan kemudian menimbun tanah sendiri? Tidak mungkin kan? Kita pasti butuh orang lain, dan bagaimana agar supaya orang lain dengan ikhlas dan senang hati ketika mengantar kita ke liang lahat, itu dengan cara kita berbuat dan berakhlak baik kepada setiap orang ketika kita masih hidup di dunia. Dan berbuat baik ini tidak pandang bulu. Kita harus berbuat baik kepada setiap orang, baik besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa yang akan mengusung atau memikul kita ketika kita akan mati nanti. Jangan sampai karena kita sudah menyalahi banyak orang, kemudian ketika kita mati mereka tidak mau datang membantu kita. Bisa-bisa ada pocongan yang berjalan bersendirian. Pada diri yang saya hormati, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri ceramah kali ini, saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya beliau. Semoga segala amal ibadah yang dilakukannya selama hidup dapat diterima oleh Allah SWT, dan beliau pun akan mendapat tempat yang layak di sisinya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan ataupun tutur kata yang kurang mengenakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.